nama saya Moy Artisia Situmorang dengan NIM 1211212120077. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba Bandung. Pada video ini saya akan membahas playbook crisis management terkait krisis branding yang dialami oleh Zulfikri Hasan atau Julhas, yang berangkat dari isu framing pencitraan saat kunjungan ke daerah bencana serta isu izin penebangan hutan. Pembahasan kali ini itu bertujuan untuk menganalisis bagaimana krisis tersebut terbentuk, dampaknya terhadap branding, serta strategi komunikasi yang dapat dilakukan untuk mengelola krisis secara efektif. Kita lanjut ke latar belakang krisis. Krisis branding Julhas itu bermula dari framing negatif di media sosial dan media sosial terhadap kunjungannya ke daerah bencana tersebut. Kunjungan itu dipersepsikan sebagian publik itu sebagai bentuk pencitraan politik, terutama karena adanya dokumentasi visual seperti aksi memanggul karung beras yang kemudian viral di saat yang bersamaan. Muncul juga isu lama terkait izin penebangan hutan yang dinilai itu bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup, yang menyebabkan kemarin banjir dan longsor. Kombinasi dua isu ini tuh berlanjut membentuk opini publik bahwa Julhas itu kurang empatik dan juga tidak pro lingkungan, sehingga berkembang menjadi krisis branding. Yang kedua, profil singkat tokoh Zulfikri Hasan atau yang dikenal sebagai Julhas itu merupakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga tokoh politik nasional yang juga menjabat sebagai pimpinan partai besar. Dalam posisinya, Julhas tidak hanya dipandang sebagai individu tetapi juga sebagai representasi dari pemerintah, sehingga setiap tindakan dan kebijakannya itu memiliki dampak yang besar terhadap persepsi publik. Nah, terdapat dua isu utama dalam krisis ini. Yang pertama, itu ada framing pencitraan kunjungan ke daerah bencana yang dinilai tidak menunjukkan empati yang tulus. Dan yang kedua, itu ada isu izin penebangan hutan atau kebijakan kehutanan yang dikaitkan dengan terjadinya bencana alam di beberapa wilayah, khususnya Sumatera dan juga Aceh. Nah, di sini ada isu permasalahan. Sumber isunya itu berasal dari pemberitaan media online serta konten viral di media sosial. Aktor yang terlibat meliputi media massa, warganet, influencer, serta pihak politik yang ikut membingkai narasi tersebut. Kurangnya pemahaman publik terhadap konteks kebijakan serta dominasi visual simbolik itu mempercepat eskalasi krisis. Media monitoring metodologi. Dalam playbook ini, media monitoring dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, itu menggunakan kata kunci seperti Julhas pencitraan, Zulkifli Hasan kunjungan bencana, Julhas panggul beras, dan Julhas izin penebangan hutan. Periode monitoring dilakukan selama 2 minggu, sejak November hingga pertengahan Desember. Jenis media yang dipantau itu meliputi media online, media lokal, dan media sosial yang memiliki peran besar dalam pembentukan opini publik. Untuk rekap media pemberitaan, isu ini diberitakan oleh berbagai media seperti Detik.com, Suara Merdeka, JPNN, Inilah News, dan juga Radar Bali. Jumlah pemberitaan mencapai puluhan artikel dengan nada yang beragam. Pemberitaan negatif menekankan tuduhan pencitraan. Pemberitaan netral itu berisi klarifikasi. Sementara pemberitaan positif itu menyoroti niat membantu korban dari bencana tersebut. Nah, untuk klasifikasi media dan dampak opini publik, ini media diklasifikasikan dalam beberapa tier, mulai dari media top hingga media non-mainstream. Pemberitaan dari media top memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk opini publik, sehingga framing negatif berpotensi memperluas krisis branding secara nasional. Dampak krisis terhadap branding. Krisis ini berdampak pada reputasi Julhas sebagai pejabat publik. Persepsi publik menjadi terpolarisasi antara yang melihatnya sebagai bentuk empati dan yang menilai sebagai pencitraan. Dalam jangka pendek terjadi penurunan kepercayaan, sementara dalam jangka panjang berpotensi melekat sebagai citra negatif jika tidak dikelola dengan baik. Untuk penanganan PR-nya, penanganan krisis dilakukan melalui respon komunikasi, pernyataan resmi, serta klarifikasi isu.
Klarifikasi menjadi penting untuk menjelaskan konteks kunjungan dan kebijakan kehutanan secara faktual dan proporsional. Strategi komunikasi lanjutan. Strategi lanjutan meliputi sesi tanya jawab dengan media, strategi konten yang lebih substantif, serta penunjukan juru bicara yang kredibel. Fokus komunikasi dan pada kebijakan data dampak nyata, bukan hanya sekedar visual. Untuk evaluasi penanganan, evaluasi menunjukkan bahwa kehadiran Julhas di lokasi bencana dimaknai sebagai empati. Namun, sorotan terhadap aktivitas simbolik memunculkan framing negatif. Pada isu kehutanan, terdapat kesenjangan pemahaman publik terhadap mekanisme kebijakan, sehingga klarifikasi berkelanjutan menjadi sangat penting. Nah, untuk yang rekomendasi strategi PR itu meliputi penguatan komunikasi berbasis substansi, transparansi kebijakan, pengelolaan visual secara etis, serta pendekatan dialogis dengan publik dan komunitas terdampak. Untuk kesimpulan, krisis branding Julhas ini terbentuk akibat framing media terhadap aksi simbolik dalam kunjungan bencana serta pengaitan kebijakan kehutanan masa lalu dengan bencana alam yang barusan terjadi. Melalui playbook krisis manajemen yang tepat, krisis ini dapat dikelola dengan komunikasi yang empatik, transparan, dan juga berbasis data. Nah, demikian pembahasan playbook krisis manajemen ini. Saya Moya Artisia, terima kasih atas perhatiannya.